Memasuki usia lebih dari seperempat abad, Taman Nasional Kutai sekarang berada dalam keadaan mencemaskan. Keberadaan dan masa depannya dipertanyakan oleh banyak kalangan. Film dokumenter singkat ini menggambarkan situasi terkini dari Taman Nasional Kutai dan pendapat dari berbagai pihak. Persoalan-persoalan apakah yang sesungguhnya dihadapi dalam pengelolaannya? Masihkah keberadaan Taman Nasional Kutai penting bagi masyarakat, pemerintah kabupaten, kalangan industri, dan global? Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya. Tapi mengapa seperti menemui jalan buntu? Film ini juga menawarkan sejumlah skenario penting yang dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Kenapa Taman Nasional Kutai itu penting? Karena kita perlu menjaga kelestarian alam, baik flora dan fauna, untuk bisa mendukung ekosistem kita. Di Taman Nasional ini mempunyai keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi. Yang menjalankan perusahaan ini, pabrik ini kan juga orang-orang, manusia-manusia yang butuh lingkungan hidup yang bagus juga di sekitarnya. Salah satu kebutuhan lingkungan hidup itu ya mempertahankan kondisi Taman Nasional Kutai. Taman Nasional Kutai terletak bersebelahan dengan wilayah tambang kami, PT Fakti Primaco, sehingga keberadaan Taman Nasional Kutai tersebut sangat memberikan arti yang penting, karena memang kalau kita lihat tata ruang secara keseluruhan itu sudah ada zoning untuk Taman Nasional, ada zoning untuk pertambangan, ada kehutanan dan sebagainya. Jadi saya harap itu mudah-mudahan TNK itu ya jangan dirusak lagi lah. Ya saya rasa kalau bisa itu jangan sampai hancur semuanya lah di sini Pak. Harus kita pertahankan kuat lah ya. Siapapun mengharapkan bahwa Taman Nasional ini tetap dipertahankan menjadi kawasan konservasi. Jadi biarpun bilang penting di mana-mana bilang penting, tapi kalau misalnya dia tetap aja nebang pohon tanpa disertai upaya untuk menanam lagi, jadi ya nggak berlaku juga itu simpati yang dia lakukan. Pentingnya keberadaan kawasan konservasi di wilayah ini telah disadari sejak lebih dari 70 tahun lalu ketika pemerintah Belanda menetapkan 2 juta hektar hutan persediaan. Antara lain untuk melestarikan orangutan dan badak sebagai spesies fauna endemik dan unik yang kemudian sekarang menjadi langka. Bahkan badak sekarang tidak dapat lagi ditemukan di wilayah ini. Tak dapat dipungkiri bahwa di dalam kawasan itu terdapat minyak bumi yang melimpah, batu bara dengan kualitas istimewa, kayu ulin yang berharga dan semakin langka, dan berbagai jenis satwa buruan seperti rusa dan banteng. Kekayaan alam yang melimpah semestinya adalah berkah. Tetapi kenyataannya menjadi pangkal malapetaka bagi konservasi. Desakan kebutuhan pembangunan telah mendorong kawasan hutan diubah fungsinya menjadi hutan produksi, diubah statusnya untuk industri pertambangan, dan pengembangan wilayah. Saat ini, daerah konservasi hanya tersisa 198.604 hektar saja. Itu pun dengan kondisi di ambang kehancuran karena pembiaran dan keterlanjuran yang demikian lama atas berbagai kasus seperti pinjam pakai kawasan, pembalakan kayu, pemukiman, dan peladangan di dalam kawasan. Tahun 1991 dan 1996, Departemen Kehutanan mengeluarkan surat perjanjian pinjam pakai kawasan masing-masing untuk pembangunan Jalan Poros Bontang Sangatta Muara Lembak sepanjang sekitar 60 km dan untuk eksploitasi minyak bumi di dalam kawasan konservasi dalam jangka waktu 5 tahun. Masa pinjam pakai kedua wilayah tersebut telah habis dan tak dapat diperpanjang. Tanpa status yang jelas, jalan yang dibangun telah menjadi satu-satunya jalan utama yang menghubungkan kota Sangatta dan kota Bontang. Tetapi jalan itu juga menjadi pintu masuk
bagi para penebang kayu dan pembukaan kebun serta penguasaan lahan. Penambangan terus berlanjut tanpa kejelasan status wilayahnya. Di Indonesia ini kan masalah illegal logging itu masih marak lah gitu. Sehingga kalau hutan produksi habis, hutan lindung habis, ya ini tentunya arahannya apakah hutan konservasi gitu kan. Karena kita tahu bahwa hutan konservasi adalah hutan yang masih hutan alam, potensinya masih cukup tinggi, besar gitu, sehingga ya namanya pelaku-pelaku yang ilegal ini mengarahnya bagaimana mendapatkan kayu-kayu yang berkualitas tinggi yang berada di kawasan konservasi itu sendiri gitu. Sehingga perlu kita protect betul-betul gitu. Dari pemerintah sendiri kayaknya tuh kurang tegas deh untuk menindaklanjuti si pembalak itu, jadinya ya semakin hari semakin bertambah. Kini di dalam kawasan telah berdiri 7 desa. Lebih dari 14.000 jiwa telah bermukim di sana. Pembiaran pemukiman di dalam kawasan telah berjalan sejak lama. Dan populasi penduduk di desa-desa berkembang pesat, sejalan dengan adanya industri batu bara, minyak, dan gas, serta desentralisasi dan pengembangan wilayah. Jadi sebetulnya sejak statusnya mahasiswa Kamargasatwa, kawasan ini sudah ada masyarakatnya. Dan ini mulai pesat berkembang sejak zaman reformasi. Setelah adanya desa definitif, muncul adanya suatu prakarsa dari pemerintah Kutai Timur bagaimana menyelaraskan antara keberadaan masyarakat yang sudah ada di sana dengan pengelolaan Taman Nasional, bagaimana mereka tidak merusak ataupun lebih merambah lagi ke Taman Nasional.